Nama Miyabi seolah melekat di pikiran. Bukan tanpa sebab. Kenapa itu terjadi ya? Wanita yang nama aslinya Maria Ozawa ini adalah mantan bintang film dewasa. Itu yang membuat nama Miyabi akrab di pikiran, terutama kaum Adam. Lantas, siapa Miyabi sebenarnya? Di luar kisah dia sebagai bintang film dewasa, bagaimana kisah hidupnya? Dilansir dari Wikipedia, Maria Ozawa juga dikenal sebagai Miyabi. Ia lahir di Jepang 8 Januari tahun 86. Dulunya ia dikenal sebagai pemeran pornografi asal Jepang. Seperti idola pornografi lainnya, Tina Yuzuki dan Anna Ohura, Maria Ozawa memiliki ras campuran. Ibunya adalah orang Jepang dan ayahnya orang Kanada. Ozawa memiliki pengalaman seksual pertamanya pada usia 13 tahun dan mempelajari 48 posisi seksual dari buku yang dia beli sendiri. Dia pertama kali melihat AF atau adult video dengan melihat beberapa rekaman video yang dimiliki saudara laki-lakinya. Tidak seperti kebanyakan artis AF, Ozawa tidak diarahkan alias abstrak. Ia pertama kali dikenalkan pada industri AF melalui temannya yang bekerja pada perusahaan AF atau Adult Video. Ozawa kemudian tertarik pada industri tersebut, mencari perusahaan yang cocok sampai akhirnya ia menemukan perusahaan The Open Agent model yang disukainya. Dia mengikuti wawancara dengan perusahaan tersebut dan diterima. Ozawa memulai karirnya sebagai model Miyabi untuk situs Shirouto10.com pada Juni 2005, yang menghasilkan beberapa set foto dan video hardcore gonzo pendek yang diedarkan dalam format CD dan DVD. Kemudian Ozawa menandatangani kontrak dengan S1, sebuah perusahaan AF yang memproduksi pornografi hardcore ringan. Tampil pertama kali sebagai Maria Ozawa pada 7 Oktober 2005 dengan video New Face No. 1 Style. Ozawa ingat saat itu ia sangat gugup selama proses syuting film AF pertamanya, sampai ia tidak mampu menatap wajah lawan mainnya. Di S1, Ozawa secara teratur muncul dalam video bulanan sampai Februari 2007. Ozawa juga ikut berpartisipasi dalam beberapa video kompilasi S1, termasuk video kontestan AF Open 2006. Sebuah pemeran kompetisi di antara studio pornografi Jepang yang menentukan studio mana yang memiliki omset penjualan paling tinggi. Video Hyper Barely There Mosaic yang menghadirkan Maria Ozawa di antara beberapa idola AF lainnya seperti Sora Aoi, Yoa Aida, Yuma Asami, dan Rin Aoki, memenangkan juara pertama. Maria Ozawa mengakhiri kontrak dengan S1 pada awal 2007 bersama dengan Rin Suzuka, Reina Matsushima, dan Rin Aoki. Mereka kemudian pindah ke perusahaan baru, yaitu Das Das. Pada 25 April 2007, Das Das mengedarkan beberapa video pertama perusahaan tersebut, di antaranya
Maria Ozawa. Pada akhir 2007, ia menandatangani kontrak tidak eksklusif dengan Attacker, sebuah studio AF yang memiliki spesialis pada tema pornografi pemerkosaan. Pada Juni 2008, ia berpindah studio sekali lagi. Berpindah ke studio baru, yaitu Ranmaru, yang meluncurkan video dengan studio tersebut pada 19 Juli 2008. Pada pertengahan 2008, Maria Ozawa melakukan beberapa kali variasi video dari produser yang berbeda, termasuk video lesbiannya yang pertama, We Cast Premium Lesbian, untuk Lady X Lady, sebuah divisi dari studio pornografi Jepang, Soft on Demand. Di akhir September 2008, Maria Ozawa mengeluarkan AF pertamanya yang benar-benar tanpa mozaik, atau dengan kata lain tanpa sensor. Selain dalam video dewasa, ia juga tampil pada film-film V-Cinema, sebuah buku foto, dan beberapa video glamour. Ia juga pernah tampil dalam MTV Jepang dan di grup hip hop Yokohama untuk lagu Summertime in the DSC. Pada sebuah wawancara tahun 2007, Ozawa mengatakan bahwa ketertarikannya pada industri film dewasa tetap tinggi, dan dalam lemari videonya hanya terdapat film dewasa saja. Ia mendapat hidup yang layak dari industri ini, tinggal di sebuah apartemen mewah dengan sewa per bulan sebesar 1.682 US$, dan Ozawa mendapat penerimaan minimal 8.000 US$ per bulan. Walaupun begitu, ia mengatakan bahwa ia akan berhenti dari industri AF jika ia terpaksa untuk melakukan hal lain. Ozawa juga mencegah teman-temannya agar tidak bekerja pada industri AF. Keluarga Ozawa dan teman-temannya sangat menentang dan tidak setuju dengan profesinya. Ketika Ozawa membawa beberapa video AF-nya untuk ditunjukkan pada orang tuanya, mereka menolak untuk menontonnya dan mengusirnya keluar dari rumah. Pada saat akhir Ramadan 2009, di Indonesia beredar kabar bahwa Miyabi akan datang ke Indonesia setelah Idul Fitri tahun 2009 untuk memenuhi panggilan salah satu studio film di Indonesia. Miyabi direncanakan akan datang untuk bermain dalam film Menculik Miyabi bersama Raditya Dika, namun dibatalkan karena diprotes oleh ormas Islam seperti Front Pembela Islam. Ya, Maria Ozawa kini sudah berbeda. Wanita yang memilih pindah dari Jepang dan menetap di Filipina ini sudah pensiun dari dunia film dewasa yang telah membesarkan namanya. Lalu apa yang dilakukan setelah tak membintangi film dewasa? Artis Maria Ozawa ternyata banyak menghabiskan waktu di Filipina bersama pacarnya. Pacar Maria Ozawa, Jos Sarasola, merupakan chef dari Filipina. Ya, Maria Ozawa ternyata juga jadi YouTuber. Dalam postingan YouTube-nya, dia membagikan liburannya di Chapit. Petualangan baru saya siap untuk rock and roll. Kali ini saya pergi ke Chapit yang terletak di kota Roxas, juga dikenal sebagai ibu kota seafood Filipina. Jos dan saya telah merencanakan perjalanan ini untuk waktu yang lama dan sangat bersemangat. Untuk perjalanan ini terjadi karena makanan laut adalah salah satu makanan favorit saya, tulisnya. Dalam vlognya, Maria Ozawa membagikan
video saat dirinya berada di bandara hingga mengunjungi berbagai destinasi. Maria Ozawa dan Josh Sarasola juga menikmati kuliner capits yang merupakan favorit mereka. Capits disebut surga kuliner seafood di Filipina. Tampak juga Maria Ozawa dan pacarnya menikmati wisata pantai di Capits. Mereka naik sebuah perahu dan menikmati pantai yang indah. Pada tahun 2015, Maria Ozawa atau Miyabi menyatakan pensiun dari dunia film dewasa atau industri adult video. Ia memulai debut film dewasa di tahun 2005. Miyabi atau Maria Ozawa ini memilih untuk menjadi seorang pengusaha di Filipina. Ia mendirikan sejumlah hotel dan bar bersama rekannya. Ia juga masih tampil di sejumlah TV dan pemotretan.